Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 26 Mei 2021. Hari ini umat beragama Buddha merayakan Hari Raya Waisak 2565. Selamat Hari Waisak, semoga damai senantiasa tinggal di hati. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Filipus Neri, imam. Siapakah dia? Saudara-saudari, Filipus Neri lahir di Florence 22 Juli tahun 1515. Keluarganya termasuk golongan bangsawan, tetapi hidup sederhana. Dari kecil, Filipus Neri itu dikenal dengan sebutan Pippo Buono, yang artinya Filipus yang baik. Ia ditabiskan menjadi imam pada tahun 1551. Nah, Romo Neri ini dikenal sebagai seorang imam yang spontan, tidak dapat ditebak, menyenangkan, juga penuh humor. Ia amat populer sebagai bapak pengakuan, sebab Romo Neri ini pandai sekali membaca hati orang dan memberikan penitensi yang membantu umat berbalik dari dosa-dosa mereka. Nah, Romo Neri membantu orang banyak untuk mengatasi kelemahan-kelemahan mereka dan membuat mereka kembali tersenyum. Romo Neri ini terkenal ramah dan murah senyum. Ia orang biasa, namun banyak mengalami mukjizat. Romo Neri meninggal pada tanggal 26 Mei tahun 1595 dan ia dihormati sebagai Rasul Kota Roma. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 32 sampai dengan 45. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Putra manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesat dan dibunuh. Dan sesudah hari ketiga ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu
bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita libur lagi, libur lagi. Saudara-saudariku, peringatan Santo Filipus Neri hari ini mengingatkan saya akan pemberian nama adat saya di Papua. Awalnya saya tuh sungguh penasaran loh, dan bertanya-tanya dalam diri, kelak saya itu diberi nama adat apa ya? Romo misionaris pertama di tanah Papua, diberi nama adat oleh masyarakat Papua Enakidabi, yang berarti apa yang diucapkannya sungguh menjadi kenyataan. Keren banget, Enakidabi. Saya bertanya, apa yang akan masyarakat berikan sebagai nama adat saya? Saya takut jangan-jangan saya diberi nama adat enak ini babi, karena bodi saya yang demikian. Namun ternyata saya diberi nama adat oleh masyarakat di sana Kihai Gaibi, yang artinya yang selalu tersenyum, yang membawakan kesukaan. 11-12 dengan Filipus Neri yang hari ini kita rayakan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini untuk saya sangat-sangat istimewa. Yesus menubuatkan maksud dan tujuannya datang ke Yerusalem, yakni dirinya akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ia akan diludahi, diolok-olok, disiksa dan dibunuh. Namun pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Ngeri sekali mendengar nubuatan ini. Harapan Yesus menyampaikan hal ini dengan maksud agar para muridnya itu siap, nggak gentar saat nubuat ini sungguh terjadi. Namun tanggapan kedua muridnya, Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus, malah berkata kepada Yesus begini, agar Yesus mengabulkan permohonan mereka, yakni agar dalam kemuliaannya kelak mereka diperkenankan duduk di sebelah kiri dan kanan. Jelas sekali bahwa gambaran Mesias dari kedua murid ini berbeda dengan maksud dan tujuan Yesus datang ke Yerusalem. Para murid mengharapkan Yesus tampil sebagai Raja dunia, sebagai penguasa negeri dan pemimpin bangsa Yahudi. Dan mereka yang mengikutinya berharap akan diganjar dengan kemuliaan dunia dan akan menerima kekuasaan atas negeri. Gambaran Mesias dunia ini diluruskan oleh Yesus melalui sabda dan tindakannya, bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Inilah Mesias sejati, Mesias yang datang sebagai hamba, sebagai pelayan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Pilpres itu masih tahun 2024. Namun banyak orang sudah start untuk berlomba-lomba menjadi pemimpin dan penguasa negeri ini. Para elit politik mulai tebar-tebar simpati dan pesona untuk menarik hati orang banyak. Yesus mengajarkan standar kepemimpinan yang luar biasa. Ia bersabda begini, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kita berdoa, semoga para pemimpin kita dijiwai dengan semangat kepemimpinan yang demikian, yang mau mengayomi,
yang mau melindungi, yang mau melayani. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.